Karena apa? Karena apa ya? Satu tanda yang paling kelihatan, tidak korupsi. Gitu. Bung Karno, Pak Jokowi tidak korupsi sama sekali. Dia tidak ada kehendak untuk korupsi itu. Nah, ini tanda. Lah makanya kalau kita bicara masalah hutang, saya tidak tahu hutang yang dulu dari SBY berapa, tinggalnya baru berapa. Pak Jokowi ini meneruskan, tinggal usaha Pak Jokowi sendiri sebenarnya kecil, itu saya tidak bicara itu. Bicara tentang yang penting untuk apa hutang itu? Untuk membangun penuh atau dikorupsi, kan itu saja. Kalau membangun penuh, ya sudah, tidak ada masalah kan. Tapi kan tidak usah nunggu Satrio Piningit, Mbak. Maksudnya, ya semua orang yang jadi presiden bisa melakukan itu. Bisa melakukan ngutang seakai-akai untuk membangun sebanyak-banyaknya. Itu kan perkara yang sebenarnya tidak begitu rumit untuk seorang presiden. Tapi justru kemudian orang-orang yang tidak sepakat dengan karena prestasi hutangnya yang begitu sangat banyak begitu kan nyerangnya di situ, Pak Gatot. Kalau dihitung katanya Bu Sri Mulyani kan harus pandai baca data, kan dia menerangkan bahwa hutang Pak Jokowi ini kecil, yang besar itu dulu, sisa dulu. Yang sekarang ini cuma berapa saja, kan diterangkan data-data itu. Ini sekian, jumlah dari bekas SBY sekian, kan ada semua itu. Tidak seberapa. Nah, tapi kedua kan konsepnya tepat kan. Konsepnya itu membangun tepat. Misalnya kelihatan di sini bahwa dalam membangun ini Pak Jokowi menyatukan antara konsep Bung Karno dan Pak Harto disatukan. Jadi kalau Bung Karno mengatakan berdaulat dalam bidang politik, berdaulat dalam bidang ekonomi, nah berkepribadian dalam bidang budaya. Dan di sini Pak Harto mengatakan pemerataan hasil pembangunan, diratakan pembangunan itu. Jangan sampai terus Jawa sentris, muncul Indonesia bagian barat sentris, enggak. Memeratakan. Ini persis yang dilakukan. Jadi konsep ini, jadi kedua karena keberanian ini. Semua bisa, utang banyak terus bangun, enggak korupsi, semua bisa, tapi konsepnya apa tepat. Mbak, Satrio, Pinandito, Sinisian Wahyu. Satrio dan Pinanditonya tadi udah dijelaskan, ya ada melekat dalam diri Jokowi. Sekali lagi ini perlu ditegaskan, Sinisihan Wahyunya Jokowi itu lebih dominan mendapatkan petunjuk dari Bu Mega, Cina, atau dari Gusti yang melekat dalam diri Pak Jokowi sendiri. Dari Wahyu. Dari Wahyu. Wahyunya bukan dari Cina ya? Bukan. Nah sekarang kan ramai tentang Cina. Itu ya apa ya, jadi kita tinggal milih kan, Cina apa Amerika itu saja. Nanti kalau ke Amerika Cina, yang pro Cina yang bunga-bunga. Kalau ke Cina yang pro Amerika bunga-bunga, selalu begitu ya, bodoh baik kan. Kalau SBY kan mesti pro Amerika, masih nganu bunga-bunga. Nah cuma ini siklusnya di sini, siklusnya itu. Kita akan berpikir tentang bagaimana kalau kelak semua bangsa, semua negara ini harus membentuk kawasan regional untuk pertahanan dan keamanannya, membentuk kawasan regional. Bagaimana juga kita Asia Timur, ya satu kawasan. Masa kita akan terus menjadi persemakmuran dengan Inggris, dengan tidak bisa, karena ini menyangkut wilayah. Ya harus Indonesia Timur. Kalau harus membentuk regional, ini satu. Kedua, dulu memang pada masa Mojopahit. Ya. Sebelum Mojopahit, antara Singosari dengan Cina, terutama Mongol, ini bermusuhan. Akhirnya melawan kan Mongol. Akhirnya baik Cina maupun Mongol sadar bahwa permusuhan dalam kawasan ini kalau terjadi berbahaya. Ini sudah ada gejala-gejala bahwa Eropa Barat mau masuk. Maka pada zaman Mojopahit menyatu kan. Artinya tidak ada musuhan. Jadi masing-masing bergerak dan saling bahu-membahu sehingga tidak bisa diserang. Nah demikian Cina waktu itu lemah, Mojopahit buat lemah, dihantam kita. Ini kan terjadi. Nah dulu saat Cina belum kuat, nah kita kiblatnya ke Amerika, ke Rusia kan gitu kan, kiblat kita ini.
Nah, sekarang Cina kuat. Nah, ini orang Barat kan khawatir. Nah, coba apa? Pada masa Majapahit menyatu, pada akhir Majapahit sama-sama lemah. Maka kekuatan masuk. Nah, ini kalau bisa baca dari siklus. Bukan saya perlu Cina, enggak oleh apa aku teko Cina ya. Oleh apa. Nah, ini jadi memang terulang kembali siklus itu, terulang kembali. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Amerika, Eropa. Kalau kita Cina dan itu kita membuat satu kawasan. Ini yang dikhawatirkan. Nah, berdasarkan teori siklus lagi, ciri-ciri presiden pengganti Jokowi itu kira-kira lebih mengarah ke Prabowo atau Ganjar, Pak? Jadi memang orang dekatnya Kan Pak Jokowi, dua-duanya sama ya dekat, orang dekatnya. Nah, cuma kita belum bisa mencapai kepada mercusuar dunia. Jadi istilahnya kan kesejahteraan ya. Jadi mercusuar dunia itu kita lebih dulu harus sejahtera, maju secara teknologi, baru nanti arahnya kepada kiblat dunia ya. Nah, belum ke situ, tapi setelah Pak Jokowi diganti, penggantinya lagi nih. Ini sudah pada titik kejayaan Majapahit. Oke. Siklusnya. Iya. Itu berdasarkan siklus ya? Iya. Dulu Raden Wijaya diganti siapa, Mbak? Nah, kalau di dalam sejarah, ini Jaya Negara. Jaya Negara sampai selesai nggak Mbak pemerintahannya? Nah, ini enggak perlu diomong, no. Cuma itu tadi, kondisi objektifnya berubah. Ya. Kondisi objeknya berubah. Ini. Loh, kalau dulu ya, senjata pemerintah dan senjata pemberontak kan sama. Pertuba, ikan pedangi. Tidak berbeda kan. Sekarang mau wow, senjata pemberontak ya apa nih dengan senjata pemerintah ya. Nah, misalnya ya udah kata presiden akan datang terancam pisule loro 5 iso ya. Jadi meskipun ada pemberontakan, meskipun ada people power atau apa begitu, bisa jadi tetap bisa diatasi, tidak harus sama persis gitu ya, Pak. Iya, bisa diatasi. Bisa sampai selesai gitu. Misal Prabowo terpilih nih. Iya. Prabowo terpilih gitu. Meskipun ada masalah perhara yang sangat besar, bisa saja teratasi, tidak harus Prabowo guling gitu, Pak. Mudah-mudahan begitu. Iya, lihat kondisi objeknya begitu. Mudah-mudahan begitu, kayak jenengan nggak yakin mesti guling kayaknya. Nggak yakin lagi guling, tapi ya apa ya, istilahnya belum sampai kepada tingkat pembangunan yang Pak Jokowi sudah mengatakan kan, ini. Jadi ini ujungnya dari pembicaraan ini sampai kepada masa konsep yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi ini itu berbuah. Ya, misalnya jalan tol, ya, atau hilirisasi. Ini kan belum berbuah, masih membutuhkan biaya. Nah, sampai saat ini berbuah, ya. Lah ini pada sampai saatnya persaingan sangat kuat antar negara dalam dunia semua aspek kehidupan. Ini yang oleh Pak Jokowi dipersiapkan itu. Ya, saya mulai agak hitung-hitungan begini. Ketika kemudian 2024 presiden terpilih gitu ya, taruhlah kemudian ya selesai lah ya, selesai 2029 lah. Mulai 2029 ini, menurut Mbak Gatot, jaya-jayanya Republik ini. Iya, betul. Iya. Karena yakin, Mbak Gatot yakin. Yakin. Karena konsep itu jadi jangka panjang. Jadi kalau dulu jangka panjang kan 20 tahun, sekarang enggak. Sebelum 10 tahun sudah berbuah. Terutama hilirisasi ini. Lah ini yang ditakutkan ya oleh hilirisasi tambang segala macam itu. Iya, semuanya. Ini yang dulu dilakukan oleh Raden Wijaya, hilirisasi itu. Oh, sama persis berarti ya. Iya, dengan konsep rondo kuning ini. Pantes, jadi ketahanan pangan. Berarti Pak Jokowi sadar ya? Sadar itu, iya. Tentang teori siklus itu. Iya. Nah, sebentar saya akan tarik ke ranah ini. Kita tahu bahwa secara realnya, gambaran realnya sekarang, ajaran spiritual di Republik ini yang paling dominan itu kan dari luar, Pak. Bukan yang pure murni kekayaan spiritualitas Nusantara kita sendiri gitu loh. Dikuasai dari luar. Begini, kalau kita lihat perkembangan saya sudah tua ya, saya menangi gitu ya. Menangi zaman dulu. Nah, itu memang
yang masuk dari luar itu berlaku pada apa ya? Pada lahiriah. Pada lahiriah. Iya. Jadi apa bahasa Islam syariat. Iya, casingnya ya, Pak. Iya, itu. Tapi intinya tetap. Intinya Tetap. Iya. Terutama yang nampak di Islam. Nampak itu. Tentang apa istilahnya itu universalisme itu ya. Kenetralan itu. Itu tetap. Malah kuat ini. Cepat nyaut Islamnya. Dari pandangan Jawa tentang ketuhanan ini. Ini spiritualnya. Dan merembet kemana-mana. Ke Kristen, Hindu, Buddha merembet. Jadi tetap. Sehingga agama itu bertahan. Kenapa? Karena di dalamnya itu sesuai dengan pandangan kita. Di dalamnya itu intinya ini. Berarti ketika kemudian sudah jaya gitu ya, tidak berarti terus kemudian orang yang sekarang banyak memeluk Islam akan hijrah rame-rame kembali kepada ajaran spiritualis Nusantara seperti dahulu. Artinya kembali itu kepada nilai religinya. Nilai religinya itu. Konsep kebatinan. Iya, itu yang kembali itu. Sehingga netral. Oh, gitu. Persaudaraan sebangsa, semanusia, tidak ada bedanya. Ini Itu semua. Islam radikal itu pelan-pelan hilang sendiri. Oh, hilang udah kuat itu, iya. Kuat, ya? Sudah menentang melawan zaman itu. Oh. Melawan zaman. Nah, ini jadi kalau ada Kitab suci bisa nggak melawan zaman, bertentangan dengan zaman? kalau kitab suci itu kan intinya kan juga saya terangkan tadi kepada apa ya, kepada netralitas tadi, pandangan bahwa kita saudara manusia itu, bahkan alam ini saudara dengan kita. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling bermusuhan, itu kan kuncinya di situ. Ya tapi kan permusuhan, pertengkaran, polemik sampai kemudian membunuh satu dengan membunuh yang lainnya dasarnya kitab suci bahkan. Nah itu kan apa ya, di kulit luarnya kan begitu bunyinya, tapi tidak mampu menerobos apa maksudnya ini kedalamannya. Nah, nanti 2029 ke atas itu kemungkinan orang-orang udah bisa menerobos itu. Bisa, sekarang sudah banyak yang bisa, sudah banyak yang paham itu, sudah banyak paham. Nanti yang kasihan tokoh yang belum paham, nyeletuk ngomong loh, iki itu, ini perlu dikandani bang iki, kasihan. Nah, ini. Sebab itu menjadi lembaran apa itu, sistem politik, sistem budaya, apa saja kan itu lembarannya, intinya di situ. Nah, Andai kata ada Habib Bahar bin Smith gitu ngobrol berdua sama Mbak Gatot, yang ingin jenengan sampaikan apa Mbak? tentang apa itu? Tentang Iya tentang apa tuh namanya, kan merasa bahwa ini agama yang paling benar sendiri, semua orang disesatkan.